Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat 84. Mudah-mudahan keluarga besar kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup diberikan Allah panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Dan keluarga besar kita yang sudah meninggalkan dunia ini, mukminin mukminat, muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah anjilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah ala hadinihi as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya baca dulu surat kedua ayat 84-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu, dan sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikannya. Baiklah, kita lihat surat Al-Baqarah ini. Kita kemarin sudah mempelajari tentang umatnya Nabi Musa yang namanya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu sebagian ada yang beriman kepada nabinya, kepada Allah, sebagian banyak menjadi para pembangkang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam ayat ini Allah telah mengambil janji dari Bani Israel agar mereka benar-benar menjauhi pertumpahan darah di antara mereka. Jadi tumpah darah ini sejak zaman Nabi Adam, ya, sejak zaman manusia diciptakan, karena sudah terjadi penumpahan darah itu, yaitu pada saat Qabil membunuh Habil, ya. Makanya tumpah darah ini untuk dijauhi, ya, pembunuhan, tumpah darah, pertikaian, bunuh satu dengan yang lainnya, ya, membunuh diri, membunuh keluarga, membunuh umat, ini oleh Islam diupayakan untuk dihindari. Karena apa? Karena masing-masing manusia itu akhir
akhir kematian itu yang akan menentukan. Kalau orang itu usianya masih muda kemudian dibunuh sementara iman dan takwanya belum baik, belum bertaubat, nah, mau kemana? Ya, makanya dihindarkan, kita tidak boleh ya untuk menumpahkan darah itu, ya, berperang yang di jalan yang tidak hak, ya, kita bertikai, kita antar satu umat dengan umat yang lain saling menumpahkan darah, ini untuk dijauhi. Karena pada zaman-zaman dahulu, ya, seperti kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini, juga ada peperangan-peperangan itu, ya, revolusi kemerdekaan itu tumpah darah, ya. Makanya kita harus membangun untuk mengedepankan bukan pertumpahan darah, tapi kita mengedepankan untuk persaudaraan antar umat ini, dan tidak saling mengusir dari negeri masing-masing. Jadi masing-masing kita ini punya tempat diam yang sudah diberikan Allah, ya. Kita dilahirkan di bumi ini, kemudian kita nikah, kemudian kita punya rumah. Jadi rumah-rumah masing-masing ini dilindungi. Jadi rumah-rumah orang Islam, orang Muslim ini dilindungi oleh Allah, bahkan nyawa dan hartanya itu dilindungi oleh Allah. Kalau sampai dicuri, sampai jiwanya dibunuh, maka dosa besar. Makanya tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, mengusir, ya, sak kampung diusir kabeh ya gak oleh. Wong iki tumpah darahnya dibeli sendiri. Tanah-tanahnya dia beli, kemudian diambil hak oleh orang lain, nggak boleh, dosa, ya. Mereka hendaklah merupakan kesatuan bangsa karena satu agama dan satu keturunan. Nah, jadi nek ditilik secara manusia itu dari Mbah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ini agama yang satu, yaitu agama Islam, dan satu keturunan, yaitu Bani Adam. Kabeh menungso saiki iki jenenge Bani Adam, keturunan Mbah Nabi Adam. Lah umatnya siapa sekarang ini? Sekarang ini umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing hendaklah merasa bahwa diri dan darahnya adalah diri dan darah kaumnya. Nah, kita harus menjaga, ya, keutuhan keluarga besar kita. Kita punya kaum. Nah, kaum yang terkecil itu adalah rumah tangga kita masing-masing. Kita punya ayah, kita punya ibu, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya famili. Kalau di masyarakat ya kita punya RT, kita punya RW, punya kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten, provinsi, sampai Indonesia. Indonesia di dhuwur meneh sampai dunia. Nah, ya, ayat ini juga mengandung larangan mengerjakan kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati atau kisos. Nah, jadi di Indonesia ini sudah ada hukuman mati itu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sudah melampaui batas, ya, membunuh, misalnya Pak Polisi, penegak keadilan dibunuh, ya, orang yang baik-baik, ya, mesti menjadi pengayom masyarakat dibunuh.
bukan satu tapi banyak, ya akhirnya dibunuh, hukuman mati. Makanya dilarang ya untuk melakukan kejahatan yang melampaui batas. Kecil aja tidak boleh, apalagi kejahatan yang besar. Jadi makanya harus ngaji. Atau pengusiran dari kampung halaman yang berarti membunuh diri sendiri. Diusir menungso iku konggone kampung halamannya, disuruh keluar dari rumah. Jadi kaya wong Bambung. Jadi wong Bambung itu tuna apa jenenge? Sing gak di rumah itu. Tunawisma, gelandangan. Turune ning ngisor-ngisor tretek ngono iku. Lah, ngono gak oleh. Jadi gak boleh mengusir ya. Bila mana mengerjakan sesuatu kesalahan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Nah, jadi kesalahannya itu melampaui batas, ada hukuman berapa tahun, berapa bulan, seumur hidup, dan sehingga manusia itu jera, ya, bahkan dihukum mati, ya. Maka berarti membunuh dirinya sendiri. Loh, akhirnya ngono mau karena akibat dari perbuatannya sendiri yang menyebabkan dirinya mati. Ngono kuwi padha wae ambek artine membunuh diri sendiri. Apa meneh kendat, apa meneh minum racun, apa meneh ngombe minuman keras. Banyak orang yang sudah mati minuman-minuman yang berbahaya. Pada akhir ayat ini Allah menyatakan bahwa orang Yahudi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku menerima janji itu, bahkan mereka menjadi saksi atas janji itu. Nah, jadi kaum Yahudi punya kitab yang namanya apa deh? Taurat, umatnya Nabi Musa. Ya, kaum Nasrani punya kitab namanya Injil, umatnya Nabi Isa. Semuanya ada aturan-aturan itu. Dan di zaman Nabi Muhammad pun aturan-aturan ini masih berlaku. Di dalam Al-Quran ini bahwa minuman keras itu sangat dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena jadi pusatnya kejahatan. Kalau sudah orang itu akalnya tidak waras, pasti nanti ucapannya tidak waras, pikirannya tidak waras, hatinya tidak waras. Akhirnya perbuatannya mesti membunuh, suka perang, adu mulut. Pertama adu mulut, nyek-nyekan, hina-hinaan, sing siji ngenyek liyane, sing liya ngenyek padha mengenyeki. Wis dinyek kono akhire moro tangan, tanding, gulat. Dikeplek-keplekno kancane. Wis bangono, suwe-suwe setan membisiki, akhirnya terjadilah biasanya sampai pembunuhan. Itu gara-gara kadang-kadang gara-gara mulut. Makanya kita harus berhati-hati, mulut kita itu satu, ya ucapkanlah hal yang benar saja, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana yang ada di dalam hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat dan kita bisa mengupayakan adanya kedamaian dan perdamaian. Jadi perlu damai. Ya, sih perlu damai apa dulu? Dirinya dulu. Diri manusianya harus damai dulu. Suami damai, istri damai, anak damai, keluarga besar damai. Akhirnya jadilah kedamaian. Sehingga Nabi mengatakan rumah-rumah orang yang beriman itu seperti taman-taman surga, yaitu rumah-rumah yang di dalamnya dibuat ngaji, dibuat sholat, dibuat
belajar Al-Quran, dibuat membina umat ini, dibuat mengkaji. Tapi kalau rumahnya hanya dibuat tidur dan makan saja, maka oleh Allah dan Rasulnya rumah itu seperti kuburan. Antara satu dengan yang lain gak saling terjalin hubungan yang baik. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari apa ini? Hari Sabtu tanggal 6 di bulan Maret 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amalan baik kami dan maafkanlah segala kesalahan kami, segala kesalahan istri kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.